Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan model atau rancangan flowchart aplikasi sistem informasi akuntansi siklus manajemen dan sumber daya manusia. Sebelum penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dwi Bintang Prakasa. Saya Falik Purwohidayawa. Saya Muhammad Ilham Akbar. Saya Rahmat Nabadi. Saya Rahmat Firdaus. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan landasan teori yang berisikan pengertian SIA dan fungsinya. Yang pertama adalah pengertian SIA. SIA adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data transaksi menjadi informasi keuangan yang berguna bagi perusahaan. Fungsi SIA ada 3, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, dan yang terakhir pengendalian internal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang rumusan masalah dan tujuan dari pembahasan ini. Latar belakang dari pembahasan ini adalah karena perusahaan umumnya memiliki banyak karyawan, sehingga proses pengajian menjadi cukup kompleks. Selain gaji pokok, terdapat komponen lain seperti shift kerja, lembur, tunjangan, dan potongan yang harus dihitung dengan tepat. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang terintegrasi agar proses penggajian dapat berjalan secara efektif, efisien, serta mengurangi risiko kesalahan perhitungan maupun kecurangan atau fraud. Selanjutnya, rumusan masalah. Pada pembahasan ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama, itu ada bagaimana bentuk flowchart sistem penggajian. Kedua, siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penggajian tersebut. Ketiga, apa saja risiko yang mungkin terjadi serta bagaimana pengendalian ini yang diterapkan untuk mencegah kesalahan dan kecurangan. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami alur sistem pengajian melalui flowchart, mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengajian, serta mengevaluasi sistem agar dapat diperbaiki masih terdapat kecurangan. Dengan demikian, sistem pengajian dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akurat dan aman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Siklus sumber daya manusia dan penggajian adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang berulang, yang berhubungan dengan pengolahan pegawai perusahaan secara efektif. Sebagaimana esensi materi, model aplikasi untuk siklus ini berfokus pada otomatisasi aliran informasi operasional dan finansial. Aktivitas utama dalam siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian meliputi rekrutmen dan penerimaan karyawan. Nomor 2, pelatihan dan penugasan. Nomor 3, pencatatan waktu dan kehadiran. Nomor 4, penghitungan kompensasi, yaitu gaji atau upah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian flowchart. Pengertian flowchart sendiri adalah diagram yang menunjukkan urutan proses-proses dalam suatu sistem menggunakan simbol-simbol standar. Yang manfaatnya yaitu 1. Mempermudah memahami alur kerja, 2. Mengurangi kesalahan, yang ketiga sebagai dokumentasi sistem. Selanjutnya ada fungsi dari departemen-departemen tersebut. Yang pertama ada HRD. HRD adalah mengelola data karyawan. Yang kedua ada produksi, yaitu mencatat kehadiran. Yang ketiga ada payroll, yaitu menghitung gaji. Dan yang keempat ada keuangan, yaitu menyetujui pembayaran. Dan yang kelima adalah bank. Bank adalah transfer gaji. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alur sistem flowchart. Yang pertama ada input data karyawan dari HRD, data jam kerja dari produksi. Prosesnya sistem menghitung gaji, tunjangan, potongan. Dan yang kedua ada output gaji dibayarkan ke karyawan, laporan ke manajemen. Dan selanjutnya ada kesimpulannya sistem sudah terstruktur dan terkomputerisasi, pemisahan tugas jelas, mengurangi resiko kesalahan dan kecurangan. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.